Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Selamat datang kembali pemirsa cerita sejarah. Pada masa pemerintahan Prabu Jayadewata atau yang lebih terkenal dengan julukan Prabu Siliwangi, tanah Pasundan mengalami masa keemasan. Siliwangi berhasil menyatukan dua kerajaan besar di tanah Pasundan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Bersatunya kedua kerajaan itu di bawah satu tahta kemaharajaan yang dikenal dengan sebutan Pakuan Pajajaran. Siliwangi memerintah di Pajajaran yang berpusat di Pakuan dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Ia membebaskan rakyat dari 4 macam pajak yang membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya, dalam video ini admin akan menggunakan sebutan yang telah populer dikenal ini, Siliwangi untuk rajanya dan Pajajaran untuk kerajaannya. Siliwangi menyatukan seluruh tanah Pasundan di bawah kekuasaannya bukan melalui panaklukan, melainkan melalui politik kekerabatan. Siliwangi memperistri putri-putri dari para penguasa wilayah lainnya di Tanah Sunda, baik tumenggung, bupati maupun raja-raja. Kitab Cerita Ratu Pakuan menyebutkan bahwa istri Siliwangi mencapai 56 orang. Pertalian kekerabatan dengan penguasa wilayah yang telah diikat melalui perkawinan oleh Siliwangi terbukti sangat efektif untuk mempertahankan loyalitas para penguasa wilayah. Para raja bawahan, tumenggung dan bupati menjadi tunduk dan patuh pada Siliwangi, sehingga tidak ada peperangan yang berarti meletus pada era Siliwangi. Rakyat Pasundan hidup dalam suasana aman dan sejahtera. Namun, di masa senja Siliwangi, benih-benih perpecahan mulai muncul ketika keturunannya mulai berebut dominasi. Perpecahan dimulai dari ketika Syarif Hidayatullah mengubah status Cirebon menjadi kesultanan dan menolak untuk tunduk kepada Pajajaran. Padahal Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati ini tidak lain adalah cucu Siliwangi. Pemirsa cerita sejarah, kita akan membahas masa senja Pajajaran sepeninggal Prabu Siliwangi yang diwarnai peperangan demi peperangan antara Surawisesa putra Siliwangi melawan Syarif Hidayatullah cucu Siliwangi. Mari kita simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk siapkan kopi dan cemilannya. Jangan lupa subscribe biar channel ini bisa berkembang. Perkawinan Siliwangi dengan Subang Larang yang seorang muslimah melahirkan 3 orang anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, kemudian Nimas Rara Santang alias Syarifah Mudaim, dan ketiga Pangeran Raja Sangara alias Kian Santang. Ketika Subang Larang meninggal, Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana dan mendirikan kemandalaan sendiri yang dinamai Caruban Larang atau Cirebon. Walang Sungsang diberi pangkat tumenggung oleh Siliwangi dan diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Dengan demikian, Kemandalaan Caruban Larang berstatus ketumenggungan di bawah Pajajaran. Adik perempuan Pangeran Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, menikah dengan anak Syekh Ali Nur Alam bernama Syarif Abdullah Umdatuddin Azamat Khan. Ali Nur Alam adalah Perdana Menteri Kesultanan Kelantan
Ada beberapa versi yang berbeda tentang Syarif Abdullah yang menjadi suami Rara Santang ini. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Syarif Abdullah adalah putra Ali Nurul Alam dengan seorang putri dari Mesir, sehingga Syarif Abdullah kemudian menjadi penguasa di Mesir. Sumber lain menyebutkan bahwa Syarif Abdullah adalah putra Ali Nurul Alam yang kemudian menjadi penguasa di Campa. Nampaknya versi kedua ini yang paling layak untuk dipercayai, sebab didukung oleh sumber-sumber yang otentik tentang sejarah kerajaan Campa. Syarif Abdullah adalah Raja Campa yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan itu dari Vijaya ke Panduranga, sebab kota Vijaya telah direbut oleh kerajaan Khmer. Namun jika Anda tidak dapat menerima versi ini, silakan Anda percayai versi satunya. Syarif Abdullah adalah penguasa di Mesir. Varian dari versi ini adalah yang menyebutkan Syarif Abdullah berdarah Bani Israel. Tetapi tampaknya versi ini benar-benar jauh dari kebenaran. Sebab Syarif Abdullah adalah putra Ali Nur Alam dari dinasti Azamat Khan di India yang leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Sampai di sini sepertinya penting bagi admin untuk membuat disclaimer bahwa narasi ini admin susun dari berbagai sumber. Seringkali sumber yang satu tidak sinkron dengan sumber yang lainnya. Ada banyak sekali versi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika versi yang admin sajikan ini berbeda dengan yang Anda ketahui selama ini, itu sangat mungkin. Tentang kebenaran versi yang mana terserah kepada Anda untuk memilih mempercayai yang mana. Mari kita lanjutkan kisahnya. Perkawinan Syarif Abdullah dengan Nyimas Rara Santang melahirkan dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah kembali ke Pajajaran menemui pamannya Pangeran Cakrabuana alias Walang Sungsang. Syarif Hidayatullah menikahi putri mahkota Walang Sungsang, yaitu Nyai Ratu Pakungwati. Walang Sungsang kemudian menyerahkan tahta Caruban Larang kepada Syarif Hidayatullah. Dengan demikian Syarif Hidayatullah menjadi tumenggung. Dewan Wali Songo mengangkat Syarif Hidayatullah menjadi bagian dari Wali Songo menggantikan Syekh Nurjati yang telah wafat. Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Di bawah pemimpinan Syarif Hidayatullah, Cirebon lebih erat berhubungan dengan Demak daripada dengan Pajajaran. Dengan dukungan Demak, Cirebon kemudian menjadi kesultanan. Karena statusnya sebagai kesultanan, maka Cirebon tidak lagi tunduk kepada Pajajaran. Kasus belli yang menjadi pemicu ketegangan antara Cirebon dengan Pajajaran ini ialah ketika Syarif Hidayatullah tidak membayar upeti kepada Pajajaran. Penolakan ini sama artinya dengan Cirebon memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka. Siliwangi tidak menginginkan adanya matahari kembar muncul di bumi Pajajaran. Berubahnya status Cirebon menjadi kesultanan yang merdeka menjadi pertanda kehancuran Pajajaran telah dimulai. Karena itu Siliwangi mengutus pasukan di bawah pimpinan Patih Nalarasa untuk memberi teguran kepada Cirebon. Syarif Hidayatullah sudah menduga bahwa kakeknya Prabu Siliwangi tidak akan membiarkan Cirebon merdeka. Karena itu ia mendatangkan pasukan Angkatan Laut Demak untuk memperkuat pertahanannya. Sampainya di Cirebon, pasukan Patih Nalarasa dibuat tidak berdaya yang kemudian membuat Nalarasa tunduk dan berpihak kepada Cirebon dan diberi gelar Tumenggung Jagabaya oleh Syarif Hidayatullah.
Versi lain dari kisah ini menyebutkan Jagabaya sebagai negosiator hanya dikawal oleh 60 prajurit. Tidak terjadi pertempuran, tetapi karena kalah adu argumen dengan Syarif Hidayatullah, Jagabaya kemudian membelot dari Siliwangi, memeluk Islam dan tidak kembali ke Pakuan. Mengetahui bahwa Cirebon didukung oleh Angkatan Laut Demak, Siliwangi kemudian mencari dukungan Portugis, sebab meskipun Angkatan Darat Pajajaran sangat tangguh, tetapi Angkatan Lautnya sangatlah lemah. Di darat, Angkatan Perang Pajajaran memiliki formasi yang sangat tangguh. Istana Pakuan dikelilingi oleh parit dan tembok pertahanan yang sulit untuk ditembus, namun Pajajaran tidak memiliki angkatan laut yang berarti, sehingga Pajajaran akan kesulitan untuk mempertahankan wilayah-wilayah pesisir. Karena itu Siliwangi mencari sekutu pasukan angkatan laut asing untuk mengimbangi Angkatan Laut Demak dan Cirebon. Ketika itu Portugis baru saja merebut dan menguasai Malaka, yaitu tahun 1511. Dengan menguasai Malaka, Portugis juga menguasai lalu lintas jalur perdagangan rempah-rempah dunia yang melintasi Selat Malaka. Rempah-rempah merupakan komoditas andalan Pajajaran, terutama lada dan cengkeh. Akan sangat strategis bagi Pajajaran maupun Portugis jika ada kerjasama keduanya dalam bidang perdagangan dan pertahanan. Siliwangi kemudian mengutus putra mahkota Pangeran Surawisesa untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan Portugis dalam hal perdagangan dan pertahanan. Surawisesa adalah putra Siliwangi dari perkawinannya dengan Kentring Manik Mayang Sunda, putri Raja Pakuan terdahulu Prabu Susuk Tunggal. Dari Kentring Manik ini, Siliwangi mempunyai anak Surawisesa yang menjadi putra mahkota dan sang Surasowan yang menjadi adipati di Banten. Putra Siliwangi dengan Subang Larang yang bungsu Raja Sangarah alias Kian Santang adalah panglima perang Pajajaran. Kian Santang adalah kesatria tanpa tanding di seluruh tanah Pasundan. Sebuah cerita rakyat menyebutkan bahwa di usia 33 tahun Kian Santang belum pernah melihat darahnya sendiri. Artinya sejak kecil hingga usia 33 tahun Kian Santang belum pernah terluka dan mengeluarkan darah yang aliasnya kebal senjata tajam. Namun ketika ia mencari lawan tanding yang mampu mengalahkan dirinya, ia mendapatkan pengalaman spiritual bertemu dengan Sayyidina Ali. Sejak mendapat pengalaman spiritual bertemu dengan Sayyidina Ali itu, Kian Santang kemudian memeluk Islam. Versi lain menyebutkan bahwa Kian Santang telah memeluk Islam sejak kecil. Terserah versi mana yang Anda percayai. Pada saat Surawisesa diutus ke Malaka, Siliwangi mengutus juga Raja Sangara ke Cirebon untuk memberi teguran kepada Syarif Hidayatullah. Setiba di Cirebon, Raja Sangara diterima oleh kakaknya Walang Sungsang dan oleh keponakannya Syarif Hidayatullah. Setelah mendengarkan alasan Syarif Hidayatullah mendirikan kesultanan agar dakwah Islam di tanah Pasundan bisa lebih efektif, Raja Sangara kemudian berbalik arah mendukung Cirebon. Bahkan setelah itu Syarif Hidayatullah memberi tugas kepada Raja Sangara untuk mengislamkan ayah dan kakek mereka, Prabu Siliwangi. Mengetahui pemberontakan Raja Sangara, kekecewaan dan kemarahan Siliwangi semakin memuncak. Ia berencana menggempur Cirebon dengan kekuatan penuh. Namun Temenggung Jagabaya mengingatkan Siliwangi bahwa tidak elok bagi Sri Baduga Maharaja berperang melawan anak-anak dan cucunya sendiri. Jika menang tidak akan mendapatkan kehormatan, tetapi jika kalah akan sangat memalukan.
Siliwangi kemudian urung menyerang Cirebon. Sekembalinya Surawisesa dari Malaka, Siliwangi meletakkan tahtanya dan menyerahkan kepada Surawisesa. Siliwangi meninggalkan istana dan mengembara hingga tidak diketahui akhir hayatnya. Cerita versi tutur menyebutkan Raja Sanggara alias Kian Santang mengejar Siliwangi untuk diislamkan, tapi Siliwangi menghindar terus sampai akhirnya Siliwangi menghilang di hutan Sancang. Dalam versi lain disebutkan Siliwangi berubah menjadi seekor harimau gaib. Namun berdasarkan prasasti batu tulis, para ahli membuat kesimpulan Siliwangi wafat pada tahun 1521, yaitu ketika Surawisesa dinobatkan menjadi raja. Berdasarkan pendapat ini, Siliwangi wafat pada usia 120 tahun. Pada tahun yang sama, Pati Unus dari Demak gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Setahun setelah Surawisesa dinobatkan menjadi raja pada tahun 1522, utusan Portugis datang untuk meninjau lokasi yang dijanjikan Surawisesa. Surawisesa menjanjikan muara Sungai Ciliwung di Sunda Kelapa untuk diberikan kepada Portugis sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal Portugis dan untuk dibangun benteng-benteng di tempat itu. Kesepakatan kerjasama ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Selain dicatat dalam surat-surat perjanjian kerjasama Portugis dan Pajajaran juga diabadikan dalam sebuah prasasti yang disebut Prasasti Padrau Sunda Kelapa. Perjanjian kerjasama antara Pajajaran dengan Portugis sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak Pajajaran mendapat menjual hasil rempah-rempahnya sekaligus memperkuat pertahanan untuk menghadapi dominasi Angkatan Laut Demak yang berada di belakang pembangkangan Cirebon. Sementara dari pihak Portugis mendapatkan pasokan rempah-rempah dari Pulau Jawa sekaligus dapat membangun pangkalan militernya. Namun meskipun sudah ada perjanjian tersebut, realisasinya masih diulur oleh pihak Portugis. Karena Portugis ketika itu masih memusatkan perhatiannya pada persoalan yang mengancam dominasinya di kawasan Goa di India. Perjanjian kerjasama Pajajaran dengan Portugis memantik kemarahan Cirebon dan Demak. Sultan Trenggana mengirim pasukan membantu Cirebon untuk merebut wilayah Galuh dari Pajajaran. Surawisesa kalah dalam pertempuran itu dan tidak berhasil mempertahankan Galuh. Surawisesa kehilangan separuh dari wilayah kekuasaannya yang tinggal menyisakan wilayah bekas Kerajaan Sunda atau Pakuan saja. Sementara itu, Banten telah ditundukkan juga oleh Syarif Hidayatullah melalui politik perkawinan. Syarif Hidayatullah menikahi putri Sang Surasowan, adik Surawisesa yang menjadi adipati Banten. Dengan demikian, Banten telah menjadi sekutu Cirebon. Hal ini akan memudahkan Syarif Hidayatullah untuk merebut Sunda Kelapa. Realisasi perjanjian Portugis Pajajaran baru dimulai 5 tahun sejak kesepakatan itu ditandatangani, tepatnya tahun 1527. Rentang waktu 5 tahun telah mengubah banyak konstelasi politik dan militer di Tatar Sunda. Pajajaran telah kehilangan separuh dari wilayah kekuasaan. Begitu pula loyalitas wilayah-wilayah pesisir termasuk Banten telah menurun drastis. Sementara itu, Cirebon di bawah Syarif Hidayatullah telah menjadi sangat perkasa dalam koalisi dengan Demak. Ketika armada Portugis mendarat di Sunda Kelapa untuk membangun benteng dan pos dagang, polisi Cirebon Demak bersiap untuk menyambutnya dengan serangan besar-besaran.
terjadilah pertempuran dahsyat antara koalisi Portugis Pajajaran melawan koalisi Demak Cirebon. Di bawah pimpinan Fathahillah, koalisi Demak Cirebon berhasil mengalahkan koalisi Portugis Pajajaran yang belum sempat membangun benteng pertahanan di Muara Ciliwung. Fathahillah kemudian mengganti Sunda Kelapa dengan nama Jayakarta yang menjadi asal-usul nama kota Jakarta saat ini. Tentang siapa sejatinya Fathahillah, panglima perang yang menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa, masih menjadi perdebatan. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Fathahillah adalah panglima perang Demak yang berasal dari Pasai. Versi lain menyebutkan bahwa Fathahillah adalah putra Syarif Hidayatullah. Tapi ada juga versi yang mengatakan bahwa Fathahillah tidak lain adalah Syarif Hidayatullah sendiri. Admin sendiri cenderung memilih versi yang terakhir. Fathahillah adalah Syarif Hidayatullah sendiri. Tapi jika Anda tidak sepaham, silakan memilih versi yang Anda percayai. Kekalahan Portugis oleh pasukan Fathahillah dan hilangnya pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran membuat Pajajaran benar-benar tidak dapat lagi mengandalkan bantuan dari manapun. Surawisesa berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pertempuran demi pertempuran dengan kekuatan angkatan perangnya sendiri. Selama memerintah tercatat ada 15 kali pertempuran antara Surawisesa melawan Syarif Hidayatullah. Meskipun tidak berhasil merebut kembali Galuh, tetapi Surawisesa berhasil mempertahankan wilayah yang tersisa. Sampai akhirnya Surawisesa mengadakan perjanjian damai dengan Syarif Hidayatullah. Perjanjian damai yang didukung oleh Kian Santang maupun juga Walang Sungsang itu mencapai kesepakatan bahwa Pajajaran maupun Cirebon saling menghormati kedaulatan masing-masing dan sesama keturunan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi bersaudara selamanya. Perjanjian damai itu tidak pernah dilanggar oleh kedua belah pihak sampai Surawisesa wafat. Pemirsa cerita sejarah, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan kembali melanjutkan kisah ini pada video berikutnya. Siapa pengganti Surawisesa dan bagaimana kisah akhir Pajajaran? Terima kasih Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan, kekurangan maupun kekeliruan. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.